Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia anak yang tumbuh dari keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Ketimpangan sosial merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan karena erat kaitannya dengan kemiskinan. Dilansir dari kata.co.id, pada tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat keempat negara dengan ketimpangan tertinggi di dunia. Hal ini menjadi evaluasi bagi para pemangku kebijakan supaya lebih memperhatikan pemerataan ekonomi. Maka dari itu, perkembangan kondisi ketimpangan perlu dipantau secara berkala. Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi salah satu penyedia data statistik yang dapat membantu perkembangan ketimpangan sosial di Indonesia. BPS mengukur ketimpangan sosial melalui indikator yang dinamakan Gini Rasio. Nilai dari Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1. Semakin kecil Gini Rasio, maka ketimpangan akan semakin rendah. Data terbaru pada bulan Maret, persentase penduduk miskin menurun sebanyak 0,56%. Bagi pencari kerja dengan pendidikan rendah, misalnya lulusan SMP atau SMA, peluang kerja yang tersedia seringkali terbatas pada sektor informal atau pekerjaan dengan keterampilan rendah. Pekerjaan di sektor ini seperti buruh, pekerja lapangan dengan tugas sederhana, cenderung memiliki upah yang rendah. Selain itu, pekerjaan ini jarang menawarkan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, atau keamanan kerja yang memadai. Akibatnya, mereka yang memiliki pendidikan rendah seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan tidak memiliki akses ke jalur mobilitas sosial yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dan sebaliknya, pencari kerja dengan latar belakang pendidikan lebih tinggi seperti sarjana memiliki akses yang jauh lebih luas terhadap pekerjaan yang menawarkan kompensasi yang lebih baik. Mereka lebih mungkin mendapatkan posisi di sektor formal seperti di perusahaan, di lembaga keuangan atau pemerintahan yang memberikan stabilitas kerja, gaji yang lebih tinggi, dan berbagai tunjangan. Profesi yang membutuhkan pengambilan keputusan strategis atau manajemen seringkali hanya terbuka bagi mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Ini menciptakan kesenjangan yang semakin besar antara dua kelompok. Dampak dari kesenjangan ini tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi juga secara sistemik ketika sebagian besar pekerjaan berkualitas tinggi hanya dapat diakses oleh mereka yang berpendidikan tinggi. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang melebar dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi di masyarakat. Mereka yang memiliki pendidikan rendah menjadi rentan terhadap pengangguran, upah rendah, dan ketidakpastian ekonomi, sementara mereka yang berpendidikan tinggi lebih mungkin menikmati stabilitas dan kesejahteraan ekonomi. Jadi, masalah yang dapat dilihat saat ini adalah dalam sektor ekonomi, serta harga beli atau sewa lahan yang semakin lama semakin mahal, sehingga penduduk dengan tingkat pendapatan ekonomi yang rendah lebih memilih untuk tinggal di daerah permukiman kumuh dibandingkan mencari atau menyewa tempat tinggal yang lebih layak. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan penyediaan perumahan bagi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 19 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan rumah dan permukiman dilaksanakan oleh pemerintah, Pemda, dan atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menepati, menikmati, dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Memaknai Pancasila merupakan suatu hal yang penting bagi warga negara Indonesia. Setiap sila yang ada dalam Pancasila merupakan pedoman warga negara Indonesia.
dalam hidup bernegara dan harus dipenuhi setiap hak dan kewajibannya agar tercapai cita-cita bersama. Pemerataan pembangunan menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi warga negara Indonesia.